Pernah nggak kamu merasa seperti ini? Hari ini niatnya mau belajar, tapi ujung-ujungnya malah capek. Terus main HP, dan akhirnya belajar nggak jalan, hiburan kebanyakan, dan istirahat juga nggak bener. Sekarang aku mau tanya kamu satu hal yang jujur. Apakah kamu benar-benar kehabisan waktu atau sebenarnya salah membaginya? Karena faktanya, masalah kebanyakan orang bukan kurang waktu, tapi tidak tahu cara menyeimbangkan belajar, istirahat, dan hiburan. Di video ini, kita akan bahas cara membagi waktu tanpa gagal, tanpa jadwal ribet, tanpa jadi robot produktif, dan tetap bisa menikmati hidup. Halo, selamat datang di Belajar Cerdas. Di sini, kita bahas hal-hal sederhana yang sering diremehkan, tapi dampaknya besar buat hidupmu. Kalau kamu siap belajar lebih cerdas, yuk lanjut ke pembahasannya. Sebelum masuk ke caranya, kita bahas dulu kesalahan yang sering banget terjadi. Kesalahan pertama, semua waktu dianggap sama. Banyak orang bikin jadwal seperti ini. Jam 1 sampai 3 belajar. Jam 3 sampai 5 istirahat. Jam 5 sampai 7 hiburan. Masalahnya, energi otak kita tidak datar sepanjang hari. Belajar di waktu energi rendah sama dengan cepat capek. Hiburan kebanyakan sama dengan rasa bersalah. Istirahat nggak tepat sama dengan tetap lelah. Kesalahan kedua, hiburan dijadikan pelarian, bukan reward. Coba jujur ke diri sendiri. Apakah kamu sering bilang, capek dikit aja, scroll dulu? Padahal belum ngapa-ngapain. Kalau hiburan selalu datang sebelum usaha, otak belajar satu hal. Nggak usah kerja keras, tetap dapat dopamin. Dan ini bahaya untuk jangka panjang. Kesalahan ketiga, istirahat dianggap malas. Banyak orang merasa bersalah saat istirahat. Akhirnya, istirahat setengah-setengah. Padahal, istirahat yang benar bukan membuang waktu, tapi mengisi ulang energi. Sekarang kita masuk ke fondasinya. Kalau kamu mau membagi waktu tanpa gagal, pegang 3 prinsip ini. Prinsip pertama, atur energi bukan hanya jam. Belajar paling efektif saat otak masih segar. Gangguan minim. Biasanya, pagi energi tinggi, belajar. Siang atau sore, energi turun, tugas ringan. Malam, hiburan ringan atau refleksi. Tanya ke diri sendiri, kapan otakku paling fokus? Itu waktu belajar terbaikmu. Prinsip kedua, seimbangkan, bukan memaksakan. Produktif tidak sama dengan sibuk. Produktif sama dengan tahu kapan serius, kapan berhenti. Belajar terus tanpa istirahat, burnout. Istirahat terus tanpa belajar, penyesalan. Kuncinya adalah ritme, bukan ekstrim. Prinsip ketiga, hiburan harus jadi reward, bukan pelarian. Hiburan terasa nikmat kalau datang setelah usaha. Kalau kamu belajar dulu, hiburan jadi lebih puas. Kalau hiburan dulu, belajar terasa berat. Ini soal urutan, bukan larangan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang bisa langsung kamu pakai. Rumus 3-1-1. Sederhana tapi efektif. Dalam satu sesi, 3 bagian fokus belajar, 1 bagian istirahat, 1 bagian hiburan ringan. Contoh, 75 menit belajar, 15 menit istirahat, jalan, minum, peregangan, 15-20 menit hiburan ringan, musik, video pendek, ngobrol. Setelah itu, ulang dari awal. Teknik fokus, 50-10 atau 25-5. Kalau kamu mudah terdistraksi, 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Kalau fokusmu kuat, 50 menit belajar, 10 menit istirahat. Ingat, fokus pendek tapi konsisten lebih baik daripada niat lama tapi gagal. Aturan emas, berhenti sebelum capek.
Kesalahan besar adalah belajar sampai habis energi. Lebih baik berhenti saat masih ada tenaga, supaya besok lebih mudah mulai lagi. Sekarang, aku mau kamu menilai dirimu sendiri. Jawab jujur di kepala kamu. Apakah hiburanku lebih banyak daripada belajarku? Apakah aku sering istirahat sambil main HP, bukan istirahat beneran? Apakah aku sering capek tapi tidak produktif? Kalau jawabanmu iya di salah satu, video ini penting buat kamu. Kalau kamu mulai membagi waktu dengan cerdas, ini yang akan kamu rasakan. 1. Belajar jadi lebih efektif. Bukan lebih lama, tapi lebih fokus. 2. Hiburan terasa lebih nikmat, karena tidak ada rasa bersalah. 3. Istirahat benar-benar menyegarkan, bukan sekadar rebahan sambil scroll. 4. Hidup terasa lebih seimbang, tidak capek terus, tidak menyesal terus. Ingat ini baik-baik. Belajar, istirahat, dan hiburan bukan musuh. Mereka saling melengkapi kalau diatur dengan benar. Kamu tidak perlu jadi super produktif. Kamu hanya perlu lebih sadar cara memakai waktumu. Mulai hari ini, coba ubah satu hal kecil. Atur urutannya, bukan menambah jamnya. Kalau kamu merasa video ini membantu, klik like, subscribe, dan tulis di komentar. Bagian mana yang paling sulit buat kamu? Belajar, istirahat, atau mengontrol hiburan? Kita bahas bareng di video berikutnya.